ringan tadi. Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi untuk mata kuliah inilah susahnya ya. Kalau kita pakai apa? Pakai internet, kadang jaringan ya, kadang ada kesalahan teknis segala macam. Ya. Jadi mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Ibu buat link baru ya tiba-tiba mati, Ibu juga nggak ngerti ya. Jadi kita lanjutkan untuk metode penelitian hukum. Punya bukunya ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan punya buku ya, beli buku metode penelitian hukum bebas mau karangan siapa saja ya. Ada itu judulnya karangan Peter Marzuki ya, Marzuki, kemudian juga ada karangan-karangan lain, bahkan buku saya juga ada gitu sebenarnya untuk buku metode penelitian hukum. Jadi boleh dicari ya. Terserah bebas, saya tidak memaksakan untuk karangan siapa, tetapi yang penting Bapak dan Ibu itu punya buku metode penelitian hukum seperti itu ya. Kemudian wajib ya, jadi walaupun bekerja seperti itu kan, tetapi nanti kan dalam menyusun atau dalam nanti mempertahankan skripsinya ya, baik di seminar proposal maupun di sidang, itu yang pasti ya, itu membutuhkan yang namanya metode penelitian. Maka Bapak Ibu wajib punya bukunya minimal 1, tapi kalau lebih dari 1 juga lebih baik, misalnya punya 3 ya, dari karangan yang berbeda, itu lebih baik seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu izin sebentar ya, Iya Bu. Iya Bu. Mohon maaf ya tadi. Oke, kemudian poin penilaian ya. Kalau untuk poin penilaian dari saya itu kita ada nanti tugas, ada kuis ya, kemudian juga ada UTS ya, dan ada UAS. Jadi memang 4 poin itu tugas, kuis, UTS, UAS itu akan saya buat di dalam mata kuliah metode penelitian hukum ini, dan saya harapkan semuanya itu nanti bisa dilaksanakan setepat waktu gitu. Jadi banyak waktu itu mahasiswa terlambatannya. Jadi ada yang terlambat, saya pun tidak terlalu merecord ya, melihat data-data yang terlambat, terus saya buat nilainya D gitu. Karena saya pikir dia nggak ada ngasih tugas atau dia nggak ada ngasih UAS, 1 poin nggak ada itu bakal dapat nilai D. Ternyata ada terlambat gitu. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu lainnya nanti mohon jangan terlambat gitu. Kalau memang waktunya itu adalah misalnya tanggal 11, ya pastilah kirimlah tanggal 11. Apakah nanti dari portal ya, atau nanti dari WhatsApp grup kita, atau nanti dari email saya. Jadi saya harapkan jangan terlambat dalam mengirim, karena kadang bisa tidak terekap saya gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan nanti untuk tugas, kuis, PS, UAS itu tepat waktu ya. Kemudian kehadiran, nah buat saya kehadiran itu penting ya. Jadi siapa yang mau nilainya A maka rajin-rajinlah hadir gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah keaktifan ya. Jadi nanti ada saya kasih tanya jawab atau ada komentar. Nah, jadi saya harap ada keaktifan dari Bapak Ibu sekalian ya dalam feedback buat saya untuk mata kuliah metode penelitian hukum kita ini gitu ya. Karena emang banyak materinya, makanya dibuat 4 SKS. Jadi sebenarnya jam 5 itu seharusnya selesainya itu jam 7 malam ya.
Jadi kita mulai kuliah jam 5, kalau dia 4 SKS seperti itu, 2 jam gitu, jam 6, jam 7 baru selesai. Tapi karena mungkin kita capek ya, lelah juga 2 jam gitu kan, dengerin orang aja ngomong, kita enggak gitu ya. Jadi saya kasih waktu paling 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Jadi nggak sampai lah. Misalnya jam 5, kita jam 6 selesai atau jam 6:20 gitu. Tergantung nanti banyakkah tanya jawab atau apa seperti apa gitu ya. Sampai sini bisa di ini ya, bisa dimengerti untuk poin-poin penilaian ya Bapak Ibu ya, dan juga kerapian ya, kerapian dari peserta sekalian untuk berpakaian rapi ya, jangan menggunakan kaos, saya harapkan pakai kemeja. Yang wanita saya harap sopan seperti itu ya. Namun kalau misalnya ada dalam perjalanan atau ada dalam tugas, nggak apa-apa di-off-kan videonya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau di-on-kan videonya seperti itu. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan, ditutup juga nggak apa-apa ya. Bisa ya, Bapak Ibu semua ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa. Karena mungkin ini perkuliahan awal, mungkin saya nggak panjang lebar ya. Poin-poin itu saja dari saya, dan untuk Sabtu depan kita jumpa di jam 5 sore ya, jam 5 sore. Dan punya buku, sekali lagi saya harapkan Bapak dan Ibu membeli buku minimal 1, maksimal terserah, lebih banyak lebih baik. Kemudian keterlambatan hanya saya beri waktu 15 menit ya. Jadi jam 5.15 saya harap sudah tidak admit lagi saya gitu. Jadi jam 5.15 itu udah masuk semua. Kalaupun ada yang tidak bisa, boleh japri ke saya minta izin, apakah sakit ya atau apa ada kendala, boleh di japri saya di WA untuk meminta izin ya, itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk mata kuliah metopel kita, silakan. Ya Bu, mohon maaf. Ya, silakan. Untuk kita kelasnya cuma lewat Zoom aja atau pakai e-learning juga? Kalau saya sih pakai Zoom aja sih biasanya ya. Karena kalau e-learning itu kan dia kayak kita komen-komen aja ya, nggak langsung gitu. Jadi saya lebih banyak menggunakan Zoom. Tetapi untuk bahan, saya lupa tadi yang menyampaikan, untuk bahan nanti akan saya upload di portal e-learning ya. Jadi untuk bahan-bahan metode penelitian hukum kita akan saya upload di portal e-learning, tapi mungkin nanti di akhir perkuliahan ya, atau di pertengahan, karena biasa di awal saya agak malas buka portal e-learning ya. Jadi mungkin di pertengahan kuliah atau di akhir baru akan saya upload bahan kuliah kita. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, untuk kehadiran ini, Bu, kalau kita pakai Zoom, kadang kita sinyal itu kadang sering mati, Bu. Yang Ibu sampaikan tadi kan kalau seandainya nanti terlambat kan tidak bisa dibuka lagi Zoom-nya, Bu. Nah, ini untuk seperti itu gimana, Bu? Karena kadang kalau seandainya sudah sinyal mati, Zoom-nya juga mati, kita buka tidak bisa lagi, Bu. Karena sering terjadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi bagi yang mungkin jaringannya bermasalah ya, nanti bisa di WA aja saya di Japri, Bu. Saya sudah berusaha masuk tetapi tidak bisa, tapi disertakan bukti ya Pak ya, di foto dia nggak bisa masuk gitu ya. Jadi boleh di Japri saya gitu. Kalau memang benar-benar jaringannya itu bermasalah ya. Tapi diusahakanlah, kan kita sudah paham waktu-waktu untuk ini ya, untuk perkuliahan. Jadi diharapkan untuk benar-benar mencari ini. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kendala teknis itu ada ya. Bukan hanya kita dalam perkuliahan, dalam meja hijau aja, sidang meja hijau itu sering terkendala gitu. Jadi itu bisa dijapri dan itu akan saya anggap hadir ya. Bagi yang memang jaringannya itu bermasalah dengan disertain ya di screenshot lah bukti dia itu memang apa ya. Jaringannya itu susah masuk atau seperti apa, boleh di japri dosennya ya, khususnya saya. Kalau dosen yang lain saya nggak tahu ya, kalau saya seperti itu. Gitu aja ya mungkin Pak Darmawan.
Oke, Ada siap lagi, Ibu. Pak? Terima kasih Ya. Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin yang lain? Atau mungkin Ya, untuk waktu kira-kira keterlambatan Bu. boleh saya minimalisir lah, artinya nggak harus 15 menit gitu ya. Bolehlah dicoba terus ya, akan saya akan usahakan lah untuk admit ya. Karena kita juga kadang kan namanya teknis ini kan nggak bisa cepat gitu ya, saya pun paham. Jadi ya tetap berusaha untuk masuk ya, walaupun di jam 6 sore, kalau memang masih bisa mungkin masuk aja gitu. Karena memang bukti record ini akan saya jadikan pegangan untuk kita untuk absensi seperti itu. Karena kan nggak setiap hari saya ingat siapa aja yang masuk ya kan. Jadi di record ini yang akan saya lihat. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Oke, pas ya Bapak Ibu ya. Baik. Pas ya. Oke, saya anggap sudah paham semua ya untuk kontrak belajar kita. Untuk ini ya belum saya sampaikan RPS kita ya. Rencana pembelajaran nanti kita akan bahas pertamanya itu pastinya adalah definisi daripada metopel ya. Kemudian nanti ada jenis-jenis penelitian itu seperti apa. Kemudian nanti ada tentang bahan-bahan penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data primer, data sekunder ya. Kemudian juga nanti kita bahas tentang format penulisan ya, bagaimana format penulisan yang baik dan benar. Nanti ada juga pembahasan tentang outcheat, logcheat, ibit ya, footnote ya. Kemudian penulisan skripsi, penulisan jurnal, penulisan proceeding kalau ada waktunya ya, bahkan kalau bisa buku kalau ada waktu. Ya, karena memang semua itu keterbatasannya di waktu kita, di timing. Makanya saya suruh Bapak Ibu itu beli buku gitu. Karena nggak bisa semua dosen menjelaskan, harus dosen tuh ya hanya memberi pencerahan saja gitu. Selebihnya Bapak Ibu yang membaca sendiri ya tentang metode penelitian hukum itu seperti apa. Kemudian juga nanti akan ada tentang penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris ya. Kemudian nanti terakhir itu kita akan bahas tentang Bapak Ibu bisa menyampaikan judul saya ini Bu, kira-kira apa ya? Oh, isu hukum ya, isu hukum yang kita bahas juga. Apa ya Bu rumusan masalahnya? Apa isu hukum yang akan kami angkat di dalam rumusan masalah kami? Itu juga akan saya bahas nanti di pertemuan terakhir kita, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu udah boleh mulai sekarang memikirkan judulnya apa, nanti bisa kita bahas ketika perkuliahan kita di akhir-akhir tentang judulnya yang baik seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, metode penelitian yang digunakan seperti apa, nanti akan saya bantu gitu ya. Jadi boleh mulai dari sekarang dipikirin mau angkat judul apa ya saya ya, boleh dipikirkan dan disampaikan nanti ketika perkuliahan kita di akhir ya, apakah perkuliahan ke-14 atau ke-13 gitu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya harapkan dibeli bukunya, jadi dibaca dulu gitu. Karena memang metode penelitian hukum ini mata kuliah yang khusus, dalam artian khusus dia adalah tidak seperti semester 1, 2, 3, 4 yang lalu pembahasannya. Kalau misalkan hukum melulu yang KUHP, KUH Perdata, undang-undang ya kan. Kalau ini enggak, kita belajar untuk melakukan penelitian, research ya. Baik ya. Untuk minggu depan saya akan bahas tentang definisi daripada metopel itu dan juga tentang jenis-jenisnya ya, jenis atau tentang fungsi dulu lah mungkin ya, fungsi kegunaan daripada metode penelitian hukum ini. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada atau mungkin ada? Dari wajahnya saya lihat bingung semua ini ya. Saya Bu Ibu ini ngomong apa gitu ya. Makanya saya harap Bapak Ibu beli buku metode penelitian hukum. Jadi sebenarnya dosen itu menyampaikan kan apa yang dia sudah baca ya, apa yang sudah pernah dia lakukan, apa yang sudah pernah dia alami gitu ya. Jadi sebenarnya yang kami sampaikan ini adalah isi bukunya sebenarnya ya, isi buku, isi pengalaman kami ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu yang lebih, maka baca buku ya.
boleh beli secara online, boleh beli di Gramedia. Jadi memang buku itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat sekarang orang malas membaca buku, sebenarnya salah gitu. Kalau kita lihat dari internet itu nggak akurat ya internet itu. Memang yang lebih akurat itu ada di buku. Maka belilah buku metode penelitian hukum. Ya. Nanti itu beda. Metode penelitian hukum sosial, beda gitu ya. Silakan Peter Nababan. Mohon maaf Bu, saya bukunya metode penelitian hukum itu kita beli yang itu aja, nggak ada yang yang nggak beda namanya. Namanya cuma metode penelitian hukum aja yang kita harus cari Bu. Metode penelitian hukum atau research hukum ya, metode penelitian hukum atau research hukum atau legal drafting nggak mungkin ya, metode penelitian hukum aja ya. Oke, metode penelitian hukum ya. Iya, oke, Bu. Itu aja ya. Oke Bu, nah, mengerti. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya silakan. Itu pengarangnya itu bebas ya Bu. Kalau kita pilih buku bebas. sesuai dengan silabus dari kampus ya Bu. Sebenarnya gini loh, silabus itu juga dari beberapa referensi gitu. Jadi nggak hanya satu buku. Ya, kami bisa pakai 10 buku, 15 buku. Jadi satu buku itu kadang ya nggak perfect ya. Jadi kita ambil dari beberapa buku. Makanya saya bilang tadi minimal 1, tetapi semakin banyak itu semakin lebih baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bebas pengarangannya. Biasanya sih yang banyak pakai itu Peter ya. Peter Mahmud ya, biasanya itu sih. Tapi kalau mau yang update itu juga banyak pengarang-pengarang baru yang lebih update. Kalau Peter Mahmud ini kan dia pengarang lama gitu. Kadang kan dia kurang sedikit ketinggalan zaman gitu ya. Jadi boleh cari pengarang-pengarang yang update. Oke, mungkin sampai sini aja ya, karena ini juga sudah mulai kedap-kedip ya. Saya akhirin mungkin ya perkuliahan kita hari ini. Ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam. Ya.